Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Dia limpahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dari nikmat-nikmat tersebut, kesempatan, kesehatan, waktu luang, dan begitu pula kenikmatan negeri dan bangsa yang aman, yang tentram, ketika di satu sisi saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Palestina, tak henti-hentinya menghadapi penjajahan dari bangsa Yahudi tersebut, qatalahumullah. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dari beraneka ragam nikmat tadi, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut senantiasa dalam rangka ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah, meminta kepadanya, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah memberkahi masjid ini, memberkahi majelis ini, dan memberikan kepada kita anugerah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa, melindungi kita dari segala macam keburukan, dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat, baik hati yang tidak khusyuk dalam beribadah, jiwa yang tidak pernah puas terhadap dunia, dan doa-doa yang tidak diijabah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kaum muslimin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, semoga Allah tolong saudara-saudari kita ataupun ada di antara kita yang sedang ditimpa sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesabaran menghadapi penyakitnya tersebut. Yang sedang terlilit hutang, semoga Allah lapangkan dan berikan jalan keluar dari permasalahan finansialnya tadi, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih berada pada bab yang berkaitan dengan diri kita sendiri, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas adab ini, bab yang ke-6, dari adab yang pertama sampai adab yang ke-5. Adab yang pertama sampai adab yang ke-5 tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap diri dia sendiri. Dan sekarang kita akan memasuki adab yang ke-6, seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang mana penulis menyampaikan rahimahullahu ta'ala adalah yang ke-6, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala secara lahir dan batin, dengan senantiasa menjaga syariat dan syiar Islam, menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwahkannya, serta menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, akhlak dan amal. Juga bersikap dewasa dan jantan namun penuh toleransi dan akhlak mulia. Inti dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wafat tahun 241 Hijriah, mengatakan inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga mengatakan khasyatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, rasa takut kepada Allah itu adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan.
Nah, jamaah rahimakumullah, poin yang keenam ini syarat dengan firman Allah dalam surah Fatir ayat ke-28, di mana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu. Dan dari ayat ini pula kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan surah Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Bahwa rasa takut di sini kata Imam Qurtubi itu tidak datang dari sekedar seorang itu tahu secara teoritis. Dia tahu ini enggak boleh, itu boleh. Bukan hanya sekedar itu saja. Tapi seorang dikatakan dia takut dan berilmu, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebesaran Allah tabaraka wa taala. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana syariat ini menuntunkan, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam dari akibat yang ditanggung jika menyimpang dari jalan Allah. Jadi dia paham betul terhadap apa yang dia pelajari. Nah, makanya hanya orang-orang yang berilmu lah, al-alim, jamaknya al-ulama, adalah mereka yang takut kepada Allah. Makanya kita sebutkan di awal tadi bahwa buah dari ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang dipelajari dengan ketulusan dan keikhlasan akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Karena pada dasarnya ilmu agama itu betul-betul akan membuat orang takut kepada Allah, karena yang dia pelajari adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Makanya seorang menuntut ilmu agama seharusnya semakin takut kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah merupakan tanda keimanan, merupakan tanda keimanan yang benar. Dan rasa takut ini bersifat positif, bukan rasa takut yang bersifat negatif. Bagaimanakah rasa takut yang bersifat negatif? Rasa takut yang bersifat negatif itu adalah ketika seorang takut dan dia menjauh, dia menghindar. Itu takut yang ranahnya negatif. Tapi takut yang disebutkan di sini adalah takut yang positif, yang memotivasi dia untuk semakin taat dan menjauhi larangan Allah azza wa jalla. Dan kaum muslimin yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf terdahulu telah memberikan banyak contoh dalam keseharian mereka bagaimana mereka betul-betul takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anni la abki khaufan min nari jahannam allati uiddat lil usati min ibadillah. Abu Hurairah diriwayatkan sering menangis ketika mengingat kehidupan akhirat dan mengatakan, sesungguhnya aku menangis karena takut api neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka apabila kita perhatikan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat Nabi yang hidup dalam kemiskinan, tinggal di emperan Masjid Nabawi, kadang makan kadang tidak, banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan sebagian besar hidupnya beliau persembahkan untuk mengabdi dan menjadi perawi sabda-sabda Nabi SAW. Tapi beliau seakan adalah orang yang paling takut dari neraka Allah, dan seakan adalah orang yang paling banyak bermaksiat kepada Allah. Dan para ulama-ulama yang lainnya juga telah mencontohkan kepada kita, seperti ulama yang datang dari generasi tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau dikenal pula dengan bisyiddati khaufihi minallah, rasa takutnya yang sangat mendalam kepada Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga dikenal dengan sangat takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, waqila idza dzakara al-akhirata irta'ada jismuhu. Apabila beliau diingatkan tentang kehidupan akhirat, maka tubuhnya akan gemeteran. Ya. Apabila beliau diingatkan tentang kehidupan akhirat, tubuh beliau akan bergetar. Wajarrat dumu'uhu,
dan air matanya mengalir dengan deras. Subhanallah. Inilah dampak ilmu yang bermanfaat, yang dirinya itu akan terhiasi rasa takut kepada Allah lahir dan batinnya. Lahir dan batinnya. Dan ini rasanya jauh dari kita yang di zaman sekarang. Kadang diingatkan dengan akhirat, kadang malah banyak melupakan kehidupan akhirat. Ya, boro-boro untuk tubuh itu rasanya takut gemeteran. Ya, mata mengalir dengan air mata yang deras. Tapi nyatanya kadang ilmu yang dipelajari pun tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman yang apabila mereka diingatkan tentang Allah, hati mereka tersentuh, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibacakan lagi ayat Allah, dibacakan lagi ayat Allah, dibacakan terus diulang ayat Allah tersebut. Bukan mereka merasa bosan, tapi mereka semakin bertambah keimanannya, bertambah dan bertambah. Ya, maka ini yang harusnya ada pada diri kita ketika kita itu menuntut ilmu agama atau mempelajari agama Allah. Hiasi diri dengan rasa takut kepada Allah, dibangun di atas ilmu dan pengagungan kepada zat yang kita sembah. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata penulis adalah hiasi dirimu, yakni para penuntut ilmu, dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Hiasi diri dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berjalanlah kepada Rabbmu dengan penuh rasa takut dan harap, karena keduanya bagi seorang muslim bagaikan dua sayap burung. Hadapkan seluruh jiwamu kepada Allah Ta'ala, penuhi hatimu dengan rasa cinta kepadanya dan lisanmu dengan senantiasa berzikir kepadanya, serta selalu gembira, senang dan suka dengan semua hukum dan hikmahnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat penting, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah adalah buah dari rasa takut kepadanya, buah dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketujuh ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikenal oleh para ulama dengan istilah muraqabatullah. Yang mana muraqabatullah adalah salah satu pondasi amalan hati. Hati memiliki pondasi-pondasi amalan, diantaranya keikhlasan, ketulusan, dan diantaranya pondasi amalan hati itu adalah memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika ilmu seorang hamba tersebut dan keyakinannya sangat dalam bahwa Allah mengawasi dia, lahir dan batinnya. Dan itulah kenapa kadang orang kesannya dia memiliki ilmu, dia tahu ilmu tentang Allah larang dia untuk marah-marah, untuk menahan amarah, tapi ternyata dia suka lepas kontrol, suka emosi yang negatif, marah-marah, atau mungkin ambisi untuk munculnya rasa riya. Kenapa ini sering terjadi? Dia tahu riya nggak boleh, dia tahu sum'ah nggak boleh, dia tahu marah-marah nggak jelas nggak boleh, atau terlalu melampiaskan emosi nggak boleh, lepas kontrol nggak boleh. Dia tahu itu nggak boleh, disuruh sabar, dia disuruh mencari keridhaan Allah, disuruh mencari surga Allah. Kenapa di antara masalah ini kata para ulama? Karena rasa muraqabahnya lemah. Orang kalau tidak bisa mengendalikan diri menunjukkan lemah muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah, orang siswa di kelas ketika ujian diliatin terus sama gurunya, maka dia akan waspada. Dia akan perhatian dan akan menunjukkan gelagat yang sebaik-baiknya. Gak akan mungkin dia macam-macam, ngelirik ke sebelahnya, enggak. Karena ada yang menguasai dia. Dia tahu dia diawasi. Dia tahu dia sedang diawasi. Ya, makanya rasa diawasi, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah buah dari rasa takut yang ini harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Dan muraqabah kata para ulama itu paling tidak memiliki dua sisi, dua sudut pandang. Yang pertama adalah kita sebagai hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang yang pertama adalah kita sebagai hamba, kita merasa diawasi oleh Allah.
Jalla wa'ala. Dan sisi yang kedua, dalam permasalahan muraqabah, kita harus tanamkan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Mau kita sadar nggak sadar kita diawasi, ingat Allah selalu mengawasi kita. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian semuanya. Allah Maha mengawasi. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqibah, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-52. Allah katakan, dan Allah lah yang Maha mengawasi segala sesuatu. Maka kondisi apapun yang kita alami, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi itu semua. Ya, dan baiknya amalan hati atau baiknya hati seorang hamba menunjukkan bagaimana baiknya rasa sifat muraqabahnya tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Dan muraqabah ini bukan hanya lahir dari rasa takut, para ulama juga sebutkan muraqabah itu lahir dari rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu lahir dari tawakal. Hamba yang betul-betul bertawakal kepada Allah akan melahirkan muraqabah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-117, Allah menyatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Tawaffaitani kuntu antar raqiba alaihim, maka setelah engkau wafatkan, angkat aku, engkaulah yang maha mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, di sini menjadi dalil kata para ulama, ketika seorang dalam kesulitan, sakit, kepayahan, yang semata-mata Allah yang mempunyai opsi yang lebih baik untuk kenapa kita dalam kondisi tersebut, atau bisa juga dikarenakan kita belum bergantung bertawakal kepada Allah dengan seutuhnya, melainkan kadang-kala orang mengalami kesulitan dia bergantung kepada makhluk, dan ketika Allah berikan kesulitan tersebut, di sana ada pesan yang secara tidak langsung dari Allah bahwa Allah ingin kita semata-mata bergantung kepadanya, minta tolonglah kepadanya. Nah, makanya dari sini para ulama melahirkan sebuah poin kaidah penting bahwa di antara penyebab muraqabah itu muncul adalah ketika hamba itu tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, lebih-lebih lagi di masa sulitnya tersebut. Maka apabila kita merasa diawasi oleh Allah, itu akan melahirkan sifat ketergantungan kepada Allah, karena yang dia ingat Allah, bukan yang lain. Lagi sulit-sulitnya dia, lagi down-downnya dia, maka sifat ketergantungannya kepada Allah itu akan muncul. Sadar dia diawasi oleh Allah, Allah memperhatikan dia mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Inilah indahnya ketika seorang hamba itu bisa memiliki rasa muraqabah kepada Allah, memiliki rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman pula dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-80, Allah menyatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka dan mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka tersebut? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, sebenarnya kami mendengar, kata Allah, dan utusan-utusan kami yakni para malaikat-malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Maka apabila kita meyakini ayat ini dengan sebenar-benarnya jemaah, maka kita akan betul-betul maksimal dalam setiap kehidupan kita, apalagi ibadah kita. Kita ibadah, kita ruku, kita sujud, kita akan lakukan dengan sebenar-benarnya bahwasanya kita merasa diawasi oleh Allah. Dan itulah tingkatan ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril, ketika seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat kepada Allah. Dan kalau dia pun tahu, sadar dia nggak bisa melihat Allah, dia paham, dia mengerti bahwa Allah memperhatikan dia. Dia ruku, dia sujud, dia berdiri karena Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itu adab yang ketujuh. Adab yang kedelapan, kata penulis rahimahullah, bagi seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah berlaku lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yakni ikhlas, benar dan jujur apabila terjatuh dalam perbuatan dosa. Kata penulis di sini rahimahullahu taala bahwa seorang penuntut ilmu harus selalu berlaku lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah dengan taubat yang nasuh
taubat yang ikhlas, benar dan jujur. Maka di sini beliau menyampaikan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu itu bertaubat. Ya, yang mana seringkali orang kalau membayangkan taubat nasuhah itu dia bangun tengah malam, ibadah sholat, terus dia nangis-nangis, dia merasa bersalah setelah dia berbuat dosa tersebut. Padahal jamaah rahimakumullah, yang sering disalahpahami oleh masyarakat, taubat nasuha itu bukan hanya sekedar menyesal sesaat. Taubat itu bukan hanya sekedar menyesal sesaat. Ketika dikatakan taubatan nasuha, yaitu taubat yang betul-betul tulus, jujur, ikhlas di hadapan Allah. Karena taubat nasuha itu adalah taubat yang betul-betul membuat seorang hamba tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Bukan cuma berhenti sebentar atau terjatuh sekali, dua kali dan seterusnya, tapi betul-betul benar-benar tekad untuk menutup pintu dosa atau kemaksiatan tersebut. Makanya di antara unsur taubat yang dijelaskan oleh para ulama adalah di antaranya dengan istighfar dengan lisan. Minta ampun kepada Allah dengan hati yang betul-betul penuh penyesalan. Bukan sekedar istighfar yang di bibir, tapi istighfar yang keluar dari hati yang betul-betul sadar bahwa dia ini hamba yang penuh dengan kekurangan. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan dosa tersebut secara zahir dan fisik. Kalau dulu dia pakai tangannya untuk berbuat keburukan tersebut, sekarang berhenti. Kalau dulu kakinya dia gunakan melangkah untuk dosa tersebut, hentikan langkah tersebut, jauhi langkah tersebut. Kemudian yang ketiga, tekadnya yang bulat untuk tidak kembali lagi. Yang namanya tekad itu bulat, itu selesai urusannya, gak ada pintu dia untuk kembali lagi. Dan inilah pekerjaan hati, amalan hati, yang dia berjanji, berazam kuat dalam hatinya bahwa saya tidak mau lagi mengulanginya. Dan ini gak perlu diucapkan, tapi terbukti dalam kesehariannya. Nah, tekad inilah yang akan jadi benteng jamaah. Orang kalau tekad itu cuma tekad-tekatan, paham ya? Apa maksud tekad-tekatan? Gak bener-beneran, main-main, gak serius, maka dia akan mengulang lagi, akan kembali lagi. Nah, maka tekad ini harus bulat, tekad ini harus kuat, tekad ini benteng yang agar dia kuat menghadapi godaan syahwat, godaan syaitan tersebut untuk dia kembali kepada keburukan tadi. Ya. Dan kemudian juga kata para ulama, di antara taubatun nasuh adalah jauhilah lingkungan yang buruk. Jauhi lingkungan yang buruk. Seringkali jamaah dosa itu melekat bukan karena sekedar hawa nafsu. Iya, peran hawa nafsu itu ada, tapi juga karena lingkungan yang buruk. Dan lingkungan zaman sekarang ini tidak hanya sekedar lingkungan yang nampak sosial masyarakat, tapi sekarang ada lingkungan yang baru, namanya apa? Netizen. Nah, itu dia. Ya kan, lingkungan netizen, lingkungan orang-orang yang hidup di dunia maya, gitu loh. Dan itu lingkungan. Ya, kita lihat kemarin bagaimana kepolisian menangkap grup yang isinya membicarakan tentang fantasi seksual kepada sedarah, waliyadzubillah. Digerebek, ditangkap bersama kepolisian. Dan itu dianggap biasa gitu. Mulai seakan-akan dilegalkan, dianggap nggak masalah kalau orang senang kepada sedarahnya, waliyadzubillah. Lihat, maka jauhi lingkungan yang buruk. Karena ini diantara, kalau orang mau taubat nasuha, jangan kumpul kepada orang-orang yang juga senang kepada hal-hal tersebut. Karena sifat manusia itu sangat mudah sekali terbawa oleh arus. Syarat taubat nasuha yang tulus, yang ikhlas adalah Anda harus move on. Hindari pertemanan nyata ataupun maya yang merusak, yang merusak. Dan ingat jamaah rahimakumullah, taubat itu butuh pemeliharaan, butuh maintenance. Kalau apa-apa saja, mobil, motor, kendaraan ada servisnya, maintenance-nya, apalagi jiwa kita ini. Kalau tidak kita maintenance, tidak kita jaga, di antara bagaimana memaintenance jiwa kita, diri kita, terus jaga hubungan baik dengan Allah. Orang kalau baik hubungannya kepada Allah jamaah, sholatnya, doanya, zikirnya, bacaan Qur'annya, puasanya, insya Allah dia terjaga. Ya, itu yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Ya, kemudian yang kedua, jagalah hubungan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita sudah bahas tentang permasalahan ini. Siapakah orang-orang yang baik, teman-teman yang baik? Kadang ngelihat dia saja kita sudah semua bertakwa kepada Allah, ngelihat dia saja kita sudah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jaga hal-hal tersebut agar taubat itu betul-betul. Dan ingat, taubat adalah perintah, kata para ulama, seumur hidup. Ya,
Bukan hanya menunggu seorang melakukan dosa besar, tapi taubat adalah perintah seumur hidup sampai kita wafat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kesembilan yang disampaikan oleh penulis adalah di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri bersikap qanaah dan zuhud. Dan maksud zuhud di sini adalah tidak melakukan yang haram serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan pada keharaman dengan cara menahan diri dari segala syubhat dan tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu zuhud kata penulis di sini. Dan zuhud adalah meninggalkan apa-apa di antara mana lainnya yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun qanaah adalah merasa puas dengan apa-apa yang Allah karuniakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sesungguhnya telah beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-nya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, qanaah adalah sikap paling utama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Maksudnya adalah menerima apa adanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan menjadi orang kaya. Karena sebagian penuntut ilmu ingin mengikuti tren orang-orang kaya, sehingga ia banyak mengeluarkan biaya untuk makan, minum, pakaian, tempat tidur dan lainnya yang pada akhirnya berujung pada menumpuknya hutang. Ini adalah sikap yang salah. Oleh karena itu hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah, karena sifat ini adalah sebaik-baik bekal bagi seorang muslim. Kemudian beliau melanjutkan, seorang penuntut ilmu harus qanaah dengan sedikit makanan yang diperolehnya dan pakaian yang dikenakannya, karena dengan bersabar atas sempitnya kehidupan, keluasan ilmu akan dapat diraih. Diriwayatkan dari Ibnul Qasim Abdurrahman bin Qasim rahimahullah yang wafat di tahun 291 Hijriah, ia berkata, Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, perkara ilmu ini tidak akan dicapai sebelum dirasakan padanya kefakiran. Dan beliau menyebutkan bahwa Rabi'ah rahimahullah wafat di tahun 136 Hijriah pernah tertimpa kefakiran karena menuntut ilmu, sehingga ia menjual kayu yang digunakan sebagai atap rumahnya demi menuntut ilmu agama. Allahu Akbar. Menjual kayu, dan kayu itu sebagai atap rumahnya dijual demi menuntut ilmu agama. Maka ini poin penting berkaitan masalah zuhud dan qanaah. Jangan jadi orang yang terlalu FOMO, atau orang pada begini dia begitu juga, dia ikut-ikutan, yang akhirnya memberatkan dia hingga menyusahkan dia. Padahal para ulama terdahulu sadar ilmu itu tidak gratis, ilmu itu butuh pengorbanan. Semakin besar pengorbanan dia, entah itu waktu, harta. Subhanallah, kita sekarang disuruh berkorban waktu pada maghrib sampai isya saja, kadang orang banyak alasannya. Ini menunjukkan enggak disuruh dia jual rumah, atap rumahnya, kendaraannya, enggak ada. Tapi lihatlah orang kita zaman kita sekarang, untuk mengorbankan pada maghrib sampai isya saja kadang enggak semuanya sempat, enggak semuanya mau, dan enggak semuanya bisa. Maka apa yang akan dia dapatkan? Apa yang akan dia raih? Maka sekali lagi, zuhud dan qanaah bukan hanya ini sifat bagi seorang penuntut ilmu, tapi juga merupakan sifatnya seorang muslim dan begitu pula muslimah. Orang kalau jadi dokter jamaah rela belajar bertahun-tahun. Ya, nggak ada dokter instan 6 bulan jadi dokter gitu. Setahun jadi dokter, nggak ada. Bertahun-tahun, dan biayanya sebagian yang kita kenal bukan murah. Ya kecuali dia beasiswa. Bahkan kadang wallahu alam beberapa dokter yang saya dengar, biasanya dokter ya, bukan doktor, itu kurang tidur karena harus belajar dan terus belajar. Ya. Begitu pula atlet olimpiade itu latihannya ngeri-ngeri, jam 3 subuh udah bangun, udah jogging, udah segala macam. Maka orang yang ingin mendapatkan ilmu seharusnya lebih memberikan usaha yang lebih terhadap perjuangannya mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang ke-10 kata penulis rahimahullah adalah menghiasi diri dengan keindahan ilmu berupa bagusnya budi pekerti, akhlak yang baik dengan selalu bersikap malu, tenang, berwibawa, khusyuk, tawadu, dan senantiasa bersikap istiqomah secara lahir maupun batin, serta tidak melakukan segala hal yang merusaknya. Imam Ibnu Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah berkata, dulu para ulama mempelajari adab budi pekerti sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Raja bin Haywa rahimahullah wafat di tahun 112 Hijriah berkata kepada seseorang, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis, namun jangan sampaikan hadis dari riwayat orang yang suka pura-pura lemah.
Maksudnya pura-pura lemah di sini adalah agar kelihatan zuhud, kelihatan banyak ibadah. Dan orang yang sering mencelah, enggak menjaga lisannya. Kemudian Al-Khatib rahimahullah wafat di tahun 463 Hijriah berkata, penuntut ilmu hadis wajib menghindar dari suka bermain, berbuat sia-sia, dan bersikap rendahan dalam majelis ilmu seperti tertawa terbahak-bahak, banyak membuat lelucon, dan selalu bersenda gurau. Senda gurau itu hanya diperbolehkan jika dilakukan kadang-kadang saja dan asal tidak melanggar adab dan sopan santun dalam menuntut ilmu. Adapun jika dilakukan dengan terus-menerus mengucapkan ucapan kotor, jorok, vulgar dan semisalnya, serta yang bisa menyakitkan hati, mendatangkan kejelekan, semua itu adalah perbuatan tercela dan sebab banyak senda gurau dan tertawa akan menghilangkan harga diri. Dari Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah yang wafat di tahun 67 Hijriah, ia berkata, jauhkanlah majelis kita dari menyebut-nyebut wanita dan makanan. Aku benci kepada seorang laki-laki yang suka membicarakan, mohon maaf, kemaluan dan urusan perutnya saja. Nah, ini poin yang ke-10 disebutkan oleh penulis, bahwa seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, yang mana lingkungan orang sekitar itu akan sangat berpengaruh kepada kita. Kalau sering berkumpul dengan orang-orang yang berkata kasar, lama-lama kasar juga akan perkataan kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang santun, sikap kita juga akan santun. Makanya para penuntut ilmu dan kesibukan dari keilmuannya itu dia selalu berinteraksi dengan kalamullah wa qaulur rasul, dan firman Allah dan sabda Nabi itu jamaah penuh dengan kelemah lembutan dan ketinggian bahasa. Maksudnya bahasanya sopan, bahasanya beradab. Maka sungguh aneh orang kalau selalu berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan hadis Nabi, tapi rupanya lisannya, sikapnya jauh dari kelemah lembutan, dari ketinggian, dari sikap yang punya nilai. Maka seorang seharusnya ketika sering berinteraksi dengan sesuatu yang mulia, dia juga jadi mulia, dia juga jadi terangkat. Ya, makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyatakan, ta'addabu rahimakumullahu bi'adabillah, beradablah kalian, semoga Allah merahmati kalian dengan adab-adab yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan melalui Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang penuntut ilmu dituntut, dia harus baik adabnya, baik akhlaknya, karena kalau tidak ada yang salah dengan keilmuannya tersebut. Bagaimana bisa dia berinteraksi dengan sesuatu yang baik tapi kebaikan itu tidak tercerminkan dalam dirinya, malah bertolak belakang, wal iyadu billah. Maka itu yang kita khawatirkan dan dikhawatirkan oleh para sahabat dahulu adalah sifat-sifat kemunafikan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah para penuntut ilmu harus mempunyai rasa malu, karena malu adalah akhlak Islam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Rasa malu disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Al-haya'u syu'batul minal iman. Malu adalah cabang dari keimanan. Dan Nabi SAW juga pernah menyampaikan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi yang ditanyakan di sini, malu apa ini? Malu-maluin atau gimana? Ya. Nah, kalau rasa malu ini jamaah rahimakumullah yang berhubungan dengan kebaikan, dan ketika rasa malu ini hilang, maka pintu keburukan siap-siap akan terbuka lebar. Dan tadi kita sudah sebutkan bagaimana kejadian di media sosial, ada kelompok grup yang isinya fantasi seksual kepada saudara. Ini kan nggak ada malu-malunya lagi. La haula wala quwwata illa billah. Orang kalau masih punya malu nggak bakal begitu, gitu loh. Nah, orang karena saking malunya nggak kawin-kawin juga kan ada, bisa juga, gitu. Nah, maka kalau sudah nggak punya malu, keburukan akan terbuka sangat lebar. Ya, makanya yang rasa malu disebutkan dalam riwayat-riwayat ini adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika ingat dan sadar betapa besarnya dan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Kita ini malu jamaah. Banyak nggak bersyukur. Umur negara ini udah 80 tahun. Tapi jadi warga negara, jadi masyarakat, buruknya minta ampun. Buruknya minta ampun. Taunya mencelah saja, taunya nggak bersyukur, taunya kritik saja. Bukan melarang, menasihati, tapi lihat diri kita masing-masing. Kita dimalu sama Allah ketika Allah kasih nikmat besar.
Malu kadang kita ini dikasih kenikmatan tapi sering lalai, sering masbuk. Malu karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Dialah yang raqib, mengawasi kita selalu. Apakah kita lupa Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat ke-14, Allah katakan alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah tuh lihat dia, perhatikan dia. Nah ini kan orang nggak tahu malu ketika diperhatikan terus nggak sadar-sadar. Ketika dia dilihat dia nggak malu, dia nggak sadar-sadar. Ini orang nggak punya malu namanya. Ini orang nggak punya malu. Maka seorang hamba yang benar-benar malu kepada Allah, dia akan jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga hatinya dari niat-niat yang buruk. Ya, malu itu seperti rem dalam kendaraan jamaah. Malu itu seperti rem di kendaraan kita. Ketika kendaraan mobil motor itu melaju, kalau nggak direm dia akan menabrak, dia akan melampaui batas. Maka manusia kalau nggak punya rasa malu, dia akan berbuat seenaknya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau udah nggak punya rasa malu, silakan kau lakukan, berbuat semaumu. Itulah orang nggak punya malu. Itulah yang orang katakan urat malunya udah putus. Ya kalau dia beneran orang gila, ya udah nggak masalah, nggak terbebani syariat. Tapi kalau dia bukan orang gila, dia waras, tapi dia nggak memupuk rasa malunya ini kepada Allah, kepada sesama, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, maka seharusnya seorang yang belajar agama Allah memiliki rasa malu tersebut. Ya, karena rasa malu itu bukan hanya sekedar di bibir, bukan hanya sekedar di wajah, hanya wajahnya mungkin ditutup-tutupin. Ya, sebagaimana misalnya pelaku yang udah pakai baju oranye, apa tuh? Bukan tukang bersih-bersih, apa? KPK atau semisalnya. Karena warnanya yang lain juga ya kalau di kejaksaan. Ditangkap. Terus pakai apa? Pakai apa coba? Pakai masker kan? Nah, kenapa itu? Malu. Perasaan saya zaman dulu kalau orang ketangkap nggak ditutup-tutupin deh, nggak diblur-blur gitu, liatin beneran. Ya, karena dia sadar bahwa apa yang dia perbuat ini membuat dia malu, entah malu keluarganya, malu dirinya sendiri dan seterusnya. Maka sekali lagi rasa malu ini penting. Rasa malu itu ibarat penjaga dalam kehidupan kita tersebut. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, maka ini akhir dari bab yang ke-6 dan insyaallah taala kita di kesempatan selanjutnya akan lanjutkan kepada bab yang ke-7. Semoga Allah mudahkan. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.